Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, Presiden Pilihan Rakyat bersama saya, Ana Telita. Kami langsung pemirsa akan ajak Anda menuju ke Komisi Pemilihan Umum RI. Sudah ada rekan kami, Rizka Salsabila di sana akan mengupdate informasi terkini. Rizka, informasi terbaru apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, Ana dan juga pemirsa, proses perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI saat ini masih terus berlanjut berdasarkan dari data terbaru pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi ada sekitar 50,88% surat suara yang masuk ke dalam sistem KPU atau sudah ada sekitar 418 TPS. Maksud kami 418.000 TPS yang datanya sudah terhimpun ke KPU dari total sekitar 823.000 TPS yang ada di Indonesia. Untuk perolehan suara dari masing-masing paslon sendiri, ini masih diungguli oleh paslon nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara sekitar 56,82% atau sekitar 30 juta suara. Kemudian di posisi kedua paslon 01 yaitu ini Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebanyak 25,2% atau sekitar 13 juta suara. Dan di posisi ketiga ada paslon nomor urut 03 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan suara sementara saat ini 17,98% atau sekitar 9 juta suara. Dan perlu diketahui pemirsa bahwa data ini bukanlah hasil data final namun data yang masih dalam proses penghimpunan oleh KPU, mengingat baru sekitar 50% data yang masuk ke sistem Sirekap KPU. Dan berdasarkan peraturan KPU, proses rekapitulasi hasil pemungutan suara oleh KPU ini sudah dimulai sejak kemarin 15 Februari 2024 dan nanti akan terus berlangsung hingga 20 Maret 2024 atau sekitar 35 hari maksimal sejak proses pemungutan suara berlangsung. Dan setelah proses rekapitulasi hasil perhitungan suara baru dilaksanakan penetapan hasil pemilu. Adapun penetapan hasil pemilu paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi. Dan selain itu Ana dan juga pemirsa, menanggapi keluhan masyarakat mengenai perbedaan hasil pemungutan suara atau formulir C1 atau formulir hasil yang berbeda dari hasil di website Sirekap ini, pihak KPU dan Bawaslu ini menjelaskan cara perhitungan suara yang melalui website Sirekap, yaitu para petugas KPPS ini mendokumentasikan formulir C1 atau formulir hasil perhitungan surat suara di TPS, kemudian hasil dokumentasi tersebut atau foto tersebut diunggah ke website Sirekap oleh petugas KPPS yang kemudian data dari foto tersebut dikonferensi oleh website Sirekap, bukan oleh petugas KPU, sehingga kemungkinan error atau salah baca itu masih dapat terjadi. Namun hingga saat ini KPU masih terus mengupayakan membenahi data yang salah tulis atau salah baca yang ada di website tersebut. Dan selain itu KPU dan juga Bawaslu sudah mendapatkan kendala atau temuan di TPS selama proses pemilu berlangsung, yaitu diantaranya ada beberapa TPS yang membuka pemungutan suara lebih dari pukul 7 pagi. Kemudian belasan ribu TPS tidak tersedia alat bantu disabilitas dan TPS yang logistiknya tidak lengkap. Kemudian pihak KPU juga menyampaikan potensi pelaksanaan pemungutan suara ulang itu akan berlangsung maksimal 10 hari setelah hari pencoblosan 14 Februari lalu. Seperti itu Ana, kembali ke Anda di studio. Terima kasih laporan langsung Rizka Salsabila dari kantor KPU RI Jakarta. Selamat siang, selamat bekerja kembali.